Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kesejahteraan semoga terlimpah kepada kita semuanya, kawan-kawan, sahabat, dan rekan-rekan bediler semuanya. Di episode kita kali ini, saya ingin berbicara masalah bagaimana ketika seorang bediler, dia memegang senjata, dan emosinya itu terpancing, ya dipancing. Apa yang harus dilakukan bediler dalam menghadapi situasi yang demikian kan? Karena begini kawan-kawan, sebagaimana kita tahu, walaupun unit yang kita pegang ini adalah senapan angin, terutama kalau sekarang kan kelasnya PCP, itu sudah banyak sekali yang memakan korban walaupun dia kaliber 4,5. Namun sudah tidak sedikit yang menjadi korbannya karena tertembak oleh unit yang seperti ini. Jadi yang ingin saya bahas bagaimana sikap kita, bagaimana seorang bediler ketika emosinya itu dipancing-pancing atau diprovokasi, ya, ketika dia sedang memegang senjata, dia memegang unit senapan angin, ya. Jadi ini berdasarkan sedikit pengalaman saya juga, ya. Saya pernah mengalami dua peristiwa di mana emosi saya benar-benar diuji, kawan. Yaitu waktu saya memegang unit senapan, dan sedangkan senapan yang saya pegang ini, kawan, itu sudah mungkin bisa dilihat di video yang lalu, ya, dengan peluru misalkan Hercules yang 13, sekian grain, dia bisa menembus papan 2 lapis yang tebal itu, ya. Karena kalau senapan yang sekarang ini kan beda dengan senapan angin yang dulu, senapan uklik power seperti PCP gejluk itu jelas sangat kuat sekali, ya. Nah, saya pernah diuji, kawan, bagaimana emosi saya waktu itu kan. Contohnya beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, ya, sudah sangat lama sekali. Saya ini kan memperbaiki unit-unit di sekitar masyarakat di kabupaten saya, ya, sering memperbaiki unit. Jadi saya sering menguji coba tembakan. Nah, waktu saya menembak ke atas itu, bro, beberapa kali tembak, ternyata di sekitar ratusan meter dari situ ada orangnya berteriak, ya. Dia berteriak, dia seperti marah-marah kan, dan kedengeran emosi, tapi saya kurang jelas suaranya bagaimana, ya. Suaranya seperti marah-marah itu kan. Nah, seperti seolah-olah menantang. Nah, orang ini tadi yang saya ketahui, ya, dia padahal dia seorang kepala sekolah, ya, kepala sekolah SD, dan dia ini memang orang-orang, ya, termasuk orang yang kaya, ya, dan dia memiliki airsoft gun, mentah dia dapat izin kan. Jadi dia marah-marah dari jauh, kawan. Nah, saya yang mendengar itu tadi, saya kan sempat terpancing juga, kawan, mendidih saya mendengarnya kan. Akhirnya saya bawa beberapa butir peluru kan, mimis, saya bawa sekitar 5 mimis, saya turun mendekati di area orang itu tadi, kawan. Setelah saya mengendap, ya, saya masuk karena di tempat saya yang dulu, ya, di itu sangat semak sekali tempatnya kan. Waktu itu saya menyelinap pelan-pelan, akhirnya saya melihat dia, bro. Saya lihat dia memegang airsoft gun itu kan. Mungkin dia menyangka kan itu kekuatan seperti senjata api, ya. Saya mengendap, saya lihat dia kan punya apa itu, sarang gedung walet itu, ya. Di sebelah gedung walet itu dia sudah menenteng pistol airsoft gun. Sedangkan dia tadi, bro, kepalanya itu, bro, sudah di dalam tele saya, ya. Saya sudah mendidih sekali, ya. Andai kata saya tidak mengendalikan emosi, mungkin bisa sudah terjadi peristiwa, ya. Tapi akhirnya saya sadar, ya, untuk apa juga kan saya sampai hanya gara-gara suara yang sebegitu kan, hanya gara-gara omelan kekasaran begitu, lalu saya shot dia kan sampai headshot. Ya, nggak mungkin juga, hanya peristiwa yang boleh dikata kecil, sedangkan kita kan masih bisa menahan. Kalau kita diam menahan emosi, mungkin dia akan lupa sendiri, ya. Akhirnya apa? Langsung saya balik lagi, bro. Saya tinggalkan, ya. Ya, saya istighfar juga, ya. Nah, begitulah, kawan, salah satu contoh. Dan yang baru-baru ini lagi, paling berapa hari ini, kawan, saya bersama Sarip berangkat, ya, ke area pertambangan batu bara itu kan, yang tempat saya sering menembak.
berburu belibis itu. Saya ke sana, ternyata begitu saya mau masuk di lokasi itu bro, dari sekitar kejauhan di seberang danau ya, jauh sekali ya, beratusan meter, ada orang berteriak-teriak bro. Saya kurang jelas apa teriakannya itu ya, dia teriak-teriak terus. Akhirnya apa, saya mau menguji dia juga kan, saya buka tas senapan, saya buka, lalu saya dekati dia bro. Ternyata setelah dia mulai dekat, dia kelihatannya dia ciut juga ya, dia diam lagi bro. Nah setelah itu saya memang pengen nembak belibis kan, saya lepaskan tembakan ke arah belibis, dia semakin diam. Begitu saya balik, dia mulai lagi bicara bro. Akhirnya apa, saya lambaikan aja tangan bro di orang tadi. Karena begini kawan, karena inilah ya, kita apalagi kita seorang orang Dayak ya, kita harus bisa jangan sampai terprovokasi ya. Di area-area yang seperti itu kita jangan terprovokasi. Andai kata saya tadi nge-shot dia bro, ini kan dia di seberang, jaraknya ratusan meter. Kalau saya shot karena emosi, dia laporkan ke aparat, saya mungkin sudah kena delik ya. Nah makanya saya tidak mau terpancing, kecuali dia mendekati kan. Nah itulah kawan-kawan, jadi kita para bediler hendaknya bijak ya, jangan mudah kita terpancing emosi itu kan. Jangan mudah kita sedikit-sedikit pengen lalu main tembak itu ya. Jadi kita usahakanlah bersabar kan, karena kalau masalah-masalah yang seperti provokasi itu kan, kalau kita tinggalkan ya dia hilang sendiri ya, kecuali dia sudah mau menyakiti ya. Nah begitu juga pada saudara-saudara saya orang Dayak ya, hendaknya hati-hati ya, jangan sampai terpancing. Nah saya tadi terjadi di peristiwa di provokasi itu tadi, itu di area Batubara kawan. Jadi itulah hendaknya bagaimana waktu kita memegang senjata atau kita punya senjata, apalagi mereka yang punya senjata api itu ya, harus benar-benar dia bisa mengendalikan dirinya kan. Memang kita tentu saja kita sebagai manusia kan ada emosi, kita ada mendidih, tapi cobalah kita berpikir, kan dia masih teriak-teriak begitu aja kan, atau dia dari melontarkan kata-kata yang kasar itu kan, masih bisa kita acuhkan aja ya. Nah di situ jangan kita petentang-petenteng karena kita punya unit ya, apalagi mereka yang punya senjata api, lalu mereka petentang-petenteng seolah-olah apa-apa selalu ingin diselesaikan dengan tembakan ya. Jadi dua peristiwa itu kawan sebagai contoh ya, bagaimana saya mengendalikan diri ketika emosi saya benar-benar sudah mendidih sekali ya. Dan itu bukan, kita menahan diri itu bukan berarti bukan karena takut dia nggak. Nah ini beda lagi ya, antara orang yang pengecut penakut dia dengan orang yang mengendalikan diri. Itu bukan karena takut, karena begini kawan, kalau untuk menyelesaikan orang lain ya, kita ingin mohon maaf misalkan untuk menghilangkan nyawa orang lain, itu kan mudah sekali kawan, tinggal menyelinap aja seperti yang di seberang danau di daerah Batubara tadi kan. Tinggal saya menyelinap ke area yang jauh sedikit bro, saya bisa menyelinap di antara sesawitan itu, langsung shot ya bisa. Tapi itulah kalau kita begitu berarti kita yang bodoh kan, hanya masalah sepele yang begitu. Walaupun kita ya dikata-katain, kita terus saja cuek aja kita bro, selama dia belum sampai mengancam keselamatan kita kan. Nah mungkin sedikit itu ya bisa saya berbagi. Hati-hati kalau kita memegang unit, kita harus menyiapkan kesabaran ya. Nggak apa-apa aja dibilang orang apa, misalkan dibilang kenapa dia itu takut atau apa, nggak apa-apa ya, yang penting asal jangan memang penakut dia. Karena begini bro, kita nggak usah ya kita gagah-gagahan itu ya, nggak usah. Karena untuk kita menyelesaikan, seperti saya bilang tadi, untuk menyelesaikan orang tadi, atau seperti yang contoh kepala sekolah tadi ya, padahal hanya seujung kuku aja kalau kita menyelesaikan orang lain. Manusia nih ya, manusia itu lemah aja bro. Jadi kita sebagai manusia nggak usah ya gagah-gagahan itu ya, nggak usah. Apalagi kalau kita pegang senjata yang seperti mereka aparat itu yang megang senjata api itu ya. Jadi kita tunjukkanlah kesabaran kita dulu kan, kesabaran kita. Nanti ada waktunya kalau kita untuk yang dinamakan membela diri itu kan. Baiklah kawan-kawan, begitulah sedikit saya berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada gunanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.